Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nur Aziza Fadia dengan NIM 2406126780. Di sini saya akan menjelaskan praktikum pengetahuan bahan industri dengan judul pengetahuan bahan pangan serelia dan kacang-kacangan melalui metode jedal. Metode jedal ini merupakan metode analisis kimia klasik yang digunakan untuk menentukan kadar nitrogen dalam suatu sampel. Nah, terutama nitrogen yang berasal dari senyawa organik seperti protein. Metode ini ditemukan oleh ahli kimia yang berasal dari Denmark, yaitu Johan Jedal pada tahun 1883. Dan sampai saat ini masih digunakan secara luas dalam berbagai bidang seperti bidang pangan, pertanian, peternakan, dan analisis lingkungan. Tentang prinsip dasar metode jedal. Prinsip dasar metode jedal ini adalah mengubah nitrogen organik menjadi ion amonium yaitu NH4+ melalui proses pemanasan dengan asam sulfat yaitu H2SO4 dan katalisnya. Kemudian, amonium tersebut dikonversikan menjadi gas amonia yaitu NH3 dalam tahap netralisasi menggunakan basa kuat, biasanya NaOH. Nah, gas amonia yang terbentuk tadi kemudian didestilasi dan ditangkap dalam larutan asam. Lalu dianalisis dengan titrasi untuk menghitung jumlah nitrogennya. Karena kandungan protein dapat dihitung berdasarkan kandungan nitrogennya sendiri. Kemudian, metode jedal ini sering digunakan untuk menentukan kadar protein secara tidak langsung. Metode jedal terdapat 3 tahap umum, yaitu yang pertama ada destruksi atau digesti, di mana tahap awal ini sampel dipanaskan dengan asam sulfat H2SO4 dan katalisnya, seperti selenium atau tembaga, untuk memecah senyawa organik dan mengubah nitrogen organik menjadi ion amonium NH4+, di mana proses ini menghasilkan larutan berwarna jernih yang menandakan semua bahan organik telah terurai. Nah, yang kedua ada destilasi, di mana larutan ini hasil dari destruksi yang dinetralkan dengan basa kuat, biasanya NaOH, sehingga ion amonium tadi berubah menjadi gas amonia atau NH3. Nah, kemudian gas ini diuapkan dan dialirkan ke dalam larutan penangkap. Biasanya itu ada asam borat untuk mengikat amonia. Nah, selanjutnya yang ketiga ada titrasi. Titrasi ini merupakan tahap akhir di mana larutan tadi yang ditangkap yang mengandung amonia dititrasikan dengan larutan asam standar, misalnya HCl atau H2SO4, untuk mengetahui jumlah nitrogen yang terkandung dalam suatu sampel. Nah, hasil titrasi ini biasanya digunakan untuk menghitung kadar nitrogen dan secara tidak langsung kadar protein. Pada tahap praktikum metode jedal ini merupakan tahapan lengkap dimulai dari pembuatan reagent hingga proses titrasinya. Praktikum ini diawali dengan menyiapkan reagent sehari sebelum kegiatan berlangsung agar suhu larutannya tetap stabil dan tidak panas saat digunakan. Nah, reagent yang dibuat tadi meliputi larutan NaOH dengan melarutkan 40 gram NaOH ke dalam 100 ml aquades, kemudian larutan asam borat sebanyak 2 gram dalam 100 ml aquades, dan larutan HCl yang diperoleh dengan mengencerkan 2,1 ml HCl pekat menggunakan 200 ml aquades. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menyiapkan sampel berupa kacang kedelai sebanyak 3 buah, masing-masing sebanyak 1 gram, dan ditambahkan dengan reagent selenium sebagai katalis untuk mempercepat proses destruksinya. Nah, proses destruksi dilakukan dengan memasukkan sampel tadi ke dalam tabung destruksi. Kemudian kita menambahkan 20 ml H2SO4 pekat dan memanaskannya sambil menggunakan blower untuk membuang uap yang berbahaya. Nah, selama proses pemanasan, larutan tadi mengalami perubahan warna dari kuning menjadi hitam, lalu kuning lagi, terus lalu kuning kehitaman, dan akhirnya bening. Setelah bening, tabung didinginkan di atas alas seperti kardus atau kertas HVS. Kemudian, setelah dingin, ditambahkan lagi dengan 100 ml aquades untuk melanjutkan ke tahap destilasi. Nah, pada proses destilasi, kita memerlukan 25 ml larutan hasil destruksi, kemudian dicampurkan dengan 20 ml NaOH, dan 3 tetes indikator fenol fetalain. Di mana, lalu kita panaskan agar amonia tadi menguap. Uap tersebut dialirkan ke dalam kondensasor yang berisi aliran air, sehingga mengalami kondensasi dan berubah kembali menjadi cairan. Nah, cairan ini kemudian ditampung oleh Erlenmeyer yang telah berisi 20 ml asam borat dan 3 tetes indikator campuran metil merah dan metil biru. Nah, kemudian warna larutan tadi akan berubah dari ungu menjadi hijau sebagai tanda bahwa amonia telah berhasil ditangkap. Nah, tahap akhir adalah titrasi, di mana warna larutan berubah kembali dari hijau menjadi ungu muda yang menandakan titrasi akhir dari titrasi tersebut. Volume HCl yang digunakan untuk masing-masing sampel akan dicatat sebagai hasil pengamatan. Kita bisa menggunakan rumus, yaitu titrasi sampel dikali dengan N asam, kemudian dikali dengan 14,006, dan dikali dengan 100%. Kemudian kita bagi dengan berat bobotnya dari sampel. Kemudian, di mana titrasi sampel itu adalah HCl yang digunakan saat kita melakukan titrasi. Kemudian cara menghitungnya yaitu kita bisa menghitung dengan mengurangi volume HCl sebelum dititrasi dengan volume HCl sesudah dititrasi. Nah, kemudian N asamnya sendiri bisa kita sebut di mana asam yang kita gunakan yaitu HCl, kemudian bobot sampelnya yaitu berat dari kacang kedelai itu sendiri. Metode ini sangat efektif untuk menentukan kadar nitrogen total dalam suatu sampel. Nah, nitrogen yang terdeteksi kemudian dapat kita gunakan untuk menghitung kadar protein, terutama dalam sampel bahan organik seperti pangan atau pupuk.
Nah, melalui tahapan destruksi, netralisasi, destilasi, dan titrasi, kita dapat memperoleh nilai atau kadar nitrogen yang menjadi dasar analisis kandungan gizi atau kesuburannya. Dengan demikian, metode jedal tadi sangat berguna dalam bidang kimia analitik, pertanian, dan industri pangan untuk menilai kualitas suatu bahan berdasarkan kandungan nitrogennya. Demikianlah yang dapat saya paparkan mengenai metode jedal. Lebih dan kurangnya atas penyampaian saya dalam menjelaskannya, saya mohon maaf.